berapa ini? Sekarang yang berapa poinnya? Yang keempat ya. Yang pertama tentang self control. Yang kedua mawaddah fil qurba. Yang ketiga komitmen terhadap waktu. Kita akan masuk nilai Ramadan yang keempat adalah jihad. Jihad. Sungguh-sungguh. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, kesungguhan. Salah satu nilai yang diajarkan oleh Ramadan adalah supaya tumbuh semangat jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Ayat berapa tuh yang terakhir tuh? Al-Ankabut. Humairah. Ayat 69. Ya, walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu bukan berperang. Berperang termasuk bagian dari jihad. Lebih luas lagi. Setiap ada nilai kesungguh-sungguhan namanya jihad. Belajar bersungguh-sungguh, maka belajar disebut juga dengan jihad fisabilillah. Karena di dalamnya ada kesungguh-sungguhan yang harus kita lakukan. Menghafal Quran jihad, karena di dalamnya ada kesungguh-sungguhan. Sesuatu yang ada nilai kesungguh-sungguhannya dalam ketakwaan namanya jihad. Kalau sungguh-sungguh cari duit karena dunia, bukan jihad. Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allah namanya jihad fi sabilillah. Allah jelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bagi mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Artinya banyak cara, banyak jalan. Kalau memang kita mau menghafal Quran, banyak jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh mengejar cita-cita kita, banyak jalan, banyak cara yang Allah berikan untuk kita bisa meraih cita-cita kita. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang mampu berjuang di jalan Allah termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin. Dalam Islam ada tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Islam orangnya disebut muslim, iman orangnya disebut mukmin, ihsan orangnya disebut dengan muhsin. Jadi ini tingkatan tertinggi dalam urutan ketakwaan, namanya muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus menerus sepanjang hidupnya itu dia bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Oleh sebab itu jangan malas Ramadan, harus jihad. Kalau dalam kita berjuang bersungguh-sungguh misalnya dalam peperangan, tentu harus menyiapkan sesuatu. Apa yang harus dipersiapkan dalam jihad itu? Ada persiapan kan? Jihad mengandung di dalamnya persiapan. Apa nih yang mau disiapkan? Ini mau berperang nih. Kalau nggak ada punya persiapan, kita bisa mati konyol. Tentu perlu melakukan yang pertama namanya persiapan. Banyak orang mau perang mati konyol, nggak ada persiapan apa-apa. Ayo perang, ikut, mati konyol. Karena tidak punya persiapan. Di dalam perjuangan itu pertama harus ada persiapan. Makanya kalau kalian mau ngapal Quran, ada persiapan dulu ngapal Quran, jangan langsung hafal. Berwuduk dulu, begitu kan persiapannya. Harus tenang dulu pikiran kita, hati kita harus tenang. Usahakan sebelum menghafal Quran, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, tahan di perutnya, lepas pelan-pelan. Seperti gitu pernapasan. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam sampai habis, tidak mampu lagi, tahan di perut, lepas pelan-pelan. Lakukan lebih kurang 7 kali. Insya Allah kalau begitu langsung terasa pikiran kita tenang, nyaman, hati lapang. Karena otak ini perlu oksigen. Orang kalau menghafal perlu oksigen di otaknya. Cara memberi oksigennya itu adalah dengan pernapasan tadi. Nah, coba kalian sebelum menghafal Quran gitu. Itu insya Allah plong. Sudah begitu belum? Nah, kurang persiapan. Begitu orang persiapan, tarik nafas. Coba semuanya, ikuti habis. Tarik nafas dalam-dalam. Sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya sampai tidak mampu lagi. Stop, tahan di perut.
selama-lamanya, semampu mungkin menahannya, selama-lama mungkin. Setelah itu lepas pelan-pelan. Kalau lagi berpuasa kan, lepas pelan-pelan. Lumayan baunya semerbak wangi. Lagi puasa kan keterasa orang puasa mulutnya bau kasturi, bau minyak kasturi, bau mis. Lakukan seperti itu pernapasan lebih kurang 2 menit. 2 menit itu biasanya 7 kali. Tarik dalam-dalam, tahan dulu. Jangan langsung lepas, ditahan semampunya, baru lepas pelan-pelan. Tarik lewat hidung, lepas lewat mulut. Ini serius nih, ini serius. Itu pernapasan orang mau ngapal Quran bagus gitu. Tarik lewat hidung, tahan di perut, lepas lewat mulut. Mulut lepas. Tapi pelan, lepasnya pelan-pelan. Jangan langsung habis, jangan. Pelan. Insya Allah langsung tercoba. Kalau kalian percaya, langsung kepala terasa nyaman, dada terasa lapang, kayaknya beban hilang, baru mulai ngapal Quran. Gitu, ada persiapan. Pertama dalam jihad ada persiapan. Kalau kalian mau perang kan apa persiapannya? Pasukannya, pedangnya, tombaknya, kudanya, semua persenjataan dilengkapkan semua. Itu kalau orang mau perang. Kalau kalian mau ngapal Quran, apa persiapannya? Ambil air wudu, pakaian rapi, menghadap kiblat, ya kan? Sudah pernapasan, hati lapang, pikiran tenang, berdoa dulu sama Allah. Itu pertama persiapan. Kemudian dalam jihad, dalam perjuangan itu ada namanya strategi. Harus ada strategi, cara. Kalau nggak punya cara, nggak hafal. Harus ngerti cara menghafalnya. Gimana? Buat strategi, cara-caranya. Misalnya tadi Abi kasih contoh kemarin, habis bangun tidur 3:30, langsung mandi. Paling bagus kalau langsung mandi, masya Allah. Kalian kalau bangun tengah malam tuh 3:30 langsung mandi atau langsung wudu aja langsung sholat? Atau sikat gigi pun enggak mungkin? Coba kalian rubah mulai subuh ini. Coba kalian habis bangun tidur, sikat gigi, langsung mandi. Masya Allah, segarnya luar biasa. Abi kalau Abi ngomong, Abi melakukan. Insya Allah kalau Abi ngomong, Abi melakukan. Kalau Abi bangun malam, Abi langsung mandi. Mandi Abi, langsung mandi, segar, enak. Masya Allah, segar. Setelah segar mandi, wudu, baru sholat kita, sholat sunat wudu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Silakan mau murojaah dulu atau tahajud dulu atau murojaah dalam tahajud. Allahu Akbar. Masya Allah, itu nyaman pulang pikiran, cepat hafal. Kalian kalau begitu hafal Quran semuanya. Strateginya harus ada, cara-caranya. Kalian 3:30 bangun, sikat gigi enggak, langsung hafal, mata ngantuk baru setengah halaman. Baru sebentar ngapal, langsung kepalanya tahan ke bawah. Gitu kan? Gitu enggak? Coba kalau langsung mandi, seger, enak menghafal Quran, semangat. Masya Allah. Dulu waktu Abi di Bogor ngapal Quran tuh, jadi di tempat Abi ngapal Quran tuh ada kolam renang. Abi itu cita-citanya gitu tuh, ada kolam renang. Jadi kalau Abi bangun tengah malam, langsung cebur ke kolam. Enak benar, segar. Iya, coba kalian mulai subuh hari ini kalau nggak percaya. Bangun tidur 3:30 langsung mandi. Baru mulai menghafal Quran, luar biasa. Tidak ngantuk, segar, cepat masuknya. Harus strateginya. Kalau mau menghafal Quran, ini Abi jamin. Penghafal Quran kalau malas bangun malam, tidak akan hafal Quran. Catat kata-kata Abi. Penghafal, orang yang mau menghafal Quran malas bangun malam, dia tidak akan hafal Quran. Bangun malam dong. Karena Quran turun malam hari. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa nunazzilu minal Quran. Turun Quran itu di malam hari semua. Aqimis sholata duluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Quran itu memancar. Quran yang sahih itu memancar ketika malam hari. Tengah malam bangun, jam 3 bangun. Ramadan usahakan 10 hari terakhir usahakan berjuang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bangun jam 2.
Begitu. Tanya Bang Sam nih, Bang Sam ya. Kalau kami sudah tengah malam tuh sudah jam 2 bangun, pakai ini semua kawan-kawan, bangun semua, langsung terjun kolam renang. Sana ada kolam renangnya tempat kami itikaf nanti Batu Tungku. Kami pengennya kayak itu juga. Nanti kita TCA punya kolam renang. Amin. Insya Allah mudah bagi Allah ya kan? Kalau yakin pertolongan Allah. Gesa sudah sehat? Sudah sehat? Tak sakit lagi? Ya, semangat semua ya. Jadi pertama ada persiapan, yang kedua buat strateginya. Cara-cara tadi itu, mandi dulu, wudhu dulu, berdoa dulu, menghadap kiblat. Jangan langsung mulai ngapal dulu. Setelah persiapannya dirasa sudah mantap, baru mulai buka Quran, berdoa, ya Allah mudahkan ayat-ayatmu ya Allah, masukkan ke dalam hatiku ya Allah. Itu baru mulai ngapal. Coba kalian praktekkan subuh hari ini kalau tidak percaya. Lihat kemampuanmu berlipat-lipat. Rugi kalau tidak mau melakukan. Memang harus berjuang. Bangun tengah malam langsung mandi itu yang nggak mudah. Memang lawannya malasnya luar biasa. Pertama kali aja, kalau kalian mampu aja seminggu berturut-turut, setelah itu mudah aja. Dia paling seminggu awal aja yang susah berat itu. Yang berat itu seminggu awal aja. Kalau sudah berhasil 1 minggu, asal bangun mandi. Dulu nenek-nenek kita, Abi di rumah punya nenek tuh, neneknya Umi Anis tuh. Kami manggilnya tuh sudah datu, umurnya sudah 90 lebih. Dia cerita dulu gitu, dia di kampung tuh kalau tengah-tengah malam tuh mandi air sungai langsung air sungai mandi. Cuman dulu air sungainya bersih, sekarang karuh udah banyak sungainya. Air sungai bersih dan air sungai tuh hangat kalau mandi. Cerita sama Abi, Datuk dulu Daus kalau tengah-tengah malam mandi ke sungainya, enak segar. Sampai sekarang tuh umurnya sudah 90 lebih mungkin, masih gagah. Kalau ngomong masih nyambung, mata masih terang melihat, Qur'annya sudah tua buruk benar, masih mengaji terus, masih kuat ngaji. Amalan orang dulu tuh hebat, gagah, kuat, cerdas masih lepas sudah datuk, sudah punya buyut tapi cerdas kelihatan. Kuncinya suksesnya itu bangun malam dan langsung mandi. Jangan langsung bangun sikat gigi pun kada langsung hafal Quran. Gimana malaikat mau dekat? Auzu, kabur malaikat. Bau mulutnya aja malaikat nih. Kabur malaikatnya. Auzu, kabur malaikat, setannya dekat. Kata setan, aku tidak takut. Kenapa? Mulutmu tempat rumahku. Bau mulutmu masuk ke sana. Yang bau itu tempat setan masuk. Iya, yang kotor, yang bau tempat setan. Makanya orang beriman buat tempatnya wangi, bersih. Buat tempat kalian sekolah ini bersih, harum, wangi. Itu dong. Pantas nggak hafal. Begitu bangun langsung wudu, langsung hafal Quran. Sikat gigi enggak. Gagal rupanya. Coba mulai malam ini kalian hafal, amalkan. Begitu bangun, sikat gigi, mandi, berwudu, berdoa, tarik nafas, baru mulai ngapal Quran. Sholat dulu 2 rakaat, sholat wudu dulu 2 rakaat, duduk bersimpuh di hadapan Allah, ada kiblat, mulai ngapal. Coba lihat hasilnya kalau tidak percaya. Ayo dong, malam ini mulai kerjakan, jangan tunggu esok, langsung malam ini praktek apa yang habis sampaikan, praktek langsung. Sudah begitu belum? Pantasan tidak selesai. Semangat kalian. Coba mulai malam hari ini kerjakan. Insya Allah malaikat dan Allah bergerak menolong dia. Pertama harus ada persiapan. Yang kedua harus ada strategi, cara-cara. Kalau enggak kita kalah dalam berperang kan. Ayo pasukan panah naik ke gunung, pasukan kuda sini. Diatur strateginya. Untuk meraih yang namanya kemenangan harus punya strategi. Persiapan sudah dibuat, strategi sudah disusun dengan baik. Yang ketiga, yang paling penting dalam perjuangan adalah soal kepemimpinan. Harus taat pada pemimpin. Dulu waktu zaman Rasulullah perang Badar kita kalah. Perang Uhud ya. Perang Badar kita menang, perang Uhud kita kalah. Padahal sudah mau menang. Apa yang membuat umat Islam kalah dalam perang
Perang Uhud karena tidak patuh dengan pemimpin. Kata Rasulullah, pasukan panah yang di atas bukit, apapun yang terjadi, kalian jangan turun, tetap di atas bukit. Pesan Rasulullah. Sudah mau menang perang, orang kafir pintar, tinggalkan harta semua, tinggalkan harta semua. Kita tinggalkan semua. Mereka pura-pura pergi lari, pergi mundur ke belakang. Padahal mereka mutar bukit. Waktu itu panglimanya Khalid bin Walid, masih orang kafir. Khalid bin Walid jago perang, jago strategi. Tinggalkan semua harta. Orang Islam begitu melihat harta, cepat, ayo ini banyak harta, kita bagi-bagi. Lalu yang di atas bukit melihat, yang di bawah sudah bagi-bagi harta, ayo kita turun, nanti tidak kebagian. Tuh begitu tuh, gara-gara harta tuh kalah. Lalu yang di atas bukit dari 50 orang turun semua, tinggal 1 orang lagi. Hebatnya Khalid bin Walid. Dilihatnya di atas gunung turun, dia mutar dari gunung, diserangnya balik, meninggal 70 orang syuhada. Islam kalah peperangan karena tidak patuh dengan kepemimpinan. Tidak mau dengar kata Rasul, jangan turun gunung, turun, kalah. Sama kalian juga begitu. Kalau mau hafal di sini, patuhlah dengan kepemimpinannya. Sama Umi Nani, sama Kak Marfu'ah, sama Kak Naura, ikuti pemimpinnya. Sama Kak Jainab, sama siapa lagi, ikuti semua. Jangan tengkar lawan pemimpinnya, ikuti pemimpinnya. Bangun, bangun, bangun. Ayo segera mandi, mandi. Nah, jangan tidak mau. Penting dalam peperangan harus ada kepemimpinan, ini sangat menentukan sekali. Panglima perang. Kalau panglima perang tidak diikuti, kacau balau. TCA ini kalau misalnya tidak mau ikut kata panglima perang, kacau balau. Misalnya Abi ngomong A, yang lain ngerjakan B, C, gagal kita. Tetapi kalau kita dalam satu komando, insya Allah kita akan menang dalam perjuangan. Allah akan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya dan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, dalam jihad ini kalian tanamkan semangat taat kepada kepemimpinan. Perlu sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan turunan kami para imam, pemimpin. Ini kalian pemimpin semua nanti ini. Minimal jadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Minimal pemimpin dalam rumah tangga. Membimbing anak-anaknya nanti, ngajarin anak-anak. Nah, itu dia yang harus ada dalam sebuah jihad. Yang pertama persiapan, yang kedua strategi, yang ketiga adalah kepemimpinan. Itu paling penting. Dalam strategi itu lengkap ya, lebih luas banyak lagi. Harus bahan-bahan, sumber-sumbernya, alat-alat peperangan semua harus ada. Kalau kalian kan alatnya Pak, Quran, buku, itu semua alat-alatnya lengkap semua kalau mau berperang supaya menang dalam peperangan. Insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh di Ramadan ini, Allah berikan hadiah terbaik, yaitu petunjuk Quran dimasukkan ke dalam hatinya. Jangan lewatkan Ramadan di setiap malam kecuali dengan bangun malam tegak. Nanti Abi bilang terutama 10 malam terakhir lebih banyak tegak di hadapan Allah. Dan kita nanti sebentar lagi tanggal 17 Ramadan. Ini kebiasaan TCA sudah 6 tahun. Sejak dari awal TCA berdiri, setiap malam 17 Ramadan ada program One Day 30 Juz. 1 hari menghatamkan Quran 30 juz. Mulai maghrib 17 Ramadan, sebelum masuk maghrib 18 Ramadan selesai 30 juz Quran. Di situ kita berjuang, walaupun tekatuk-kantuk, berjuang. Kadang kawan-kawan sampai bikin kopi, makan gorengan apakah, sampai kadang ada sampai berdiri ngapal gini semua yang poyongan, begini-gini sampai ngapal Quran. Sampai berdiri untuk menyelesaikan target sebelum maghrib masuk 18 Ramadan selesai 30 juz Quran dibaca. Sudah ada yang punya pengalaman menyelesaikan 30 juz dalam 24 jam? Kan Umay aja satu orang, yang lain gimana sih? Hah? Siapa lagi? Hafizah, Masya Allah. Siapa lagi? Hafizah harus tuntung 30 juz. Insya Allah tuntung, semangat kuncinya. Hafizah sekarang kelas berapa nih? 8 ya? Masih punya waktu 1 tahun lagi, selesai. Ayo, kalian semua bisa.
Abi yakin kalian semua bisa. Gesa masuk sini, Gesa selesaikan 30 juz. Buktikan ayat Allah, selesai. Insya Allah selesai. Kalau kalian bersungguh-sungguh, berjihad tadi, berjuang. Kuncinya adalah pada semangat perjuangan. Abi ini memberi semangat perjuangan. Kobarkan semangat perjuangan. Wa'idu mastata'tum. Kan itu ayat Quran mengatakan. Kobarkanlah semangat perjuangan. Nah tugas Abi gitu. Memberikan semangat ya, tapi akan kawat tetap kalian juga yang nentukannya. Walaupun Nabi teriak-teriak, kalau kalian malas ya tetap malas saja hasilnya. Jadi tumbuhkan semangat perjuangan. Buat persiapan, susun strategi, kemudian ketiga taat dengan pemimpinmu. Pada halaqah-halaqah masing-masing taat. Kerja keras, tekun, bersungguh-sungguh, berjihad, janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah, bagi mereka itu di dalamnya ada jalan-jalan kami. Kalau kalian ingin hafal Quran, Allah berikan jalan-jalannya, asalkan bersungguh-sungguh. Menjadda wajaya. Itu makanya siapa yang sungguh-sungguh dia mendapat. Kuncinya hari yang poin yang keempat ini, Ramadan mengajarkan kepada kita semua nilai kesungguh-sungguhan jihad di jalan Allah. Dan kalau orang mau ngapal Quran, insya Allah semua bisa hafal. Kalau dia bersungguh-sungguh, jangan malas. Kembangan malam, ingat setiap malam, mulai malam hari ini jangan lewatkan malam kecuali dengan bangun malam, terutama di 10 malam yang terakhir, supaya kita dapat nilai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun Quran pada malam itu. Malaikat turun Quran, malaikat maka turun, ruh turun. Allah turun langsung di langit-langit terdekat memberikan rahmatnya, memberikan petunjuk Quran kepada orang-orang yang berharap akan petunjuk Allah. Yang berdoa, ya Allah jadikan aku hafiz Quran ya Allah. Berdoa kuat-kuat di 10 malam terakhir. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Doa sungguh-sungguh. Minta dengan kesungguhan hati. Ya Allah jadikan aku ahlul Quran ya Allah. Selesai umroh hafal, sekarang sudah mulai memahami Quran lagi. Bagaimana kita paham Quran, jiwa kita Quran, akhlak kita berquran, bicara kita Quran. Nanti kita menjadi seorang namanya motivator Quran, Makomi, motivator Quran Academy. Dulu Abi punya program, kami buat seminar namanya seminar Makomi, motivator Quran Academy. Kalian bisa tuh menjadi motivator Quran semua. Iya, Abi yakin punya kemampuan, diperhatikan semua. Kalau kalian berjuang bersungguh-sungguh, tamat SMA nanti jadi motivator semua tuh. Jadi Abi gak capek-capek lagi. Sudah ada banyak, udah gantinya. Maju sana, maju gitu. Sekarang aja Abi Ramadan Nabi enak. Abdurrahman, imam sana. Nasai, imam sana. Sana, imam sana. Abi tenang aja, santai. Sudah banyak yang bisa jadi imam dah. Wah, anak-anak TCA luar biasa. Nah, kalian gimana caranya ke depan sukses bersama Al-Quran? Tumbuhkan semangat perjuanganmu di dalam. Anita, selesaikan hafalannya. Nadia, selesaikan. Salsa. Abi belum nanya, Abi nak nanya orang ini sudah hafal berapa juz sudah? Orang-orang yang sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama. Kan orang-orang pertama. Baby, Felisa, siapa lagi itu orang-orang pertama tuh? Hah? Orang-orang pertama tuh, mana orangnya? Akila, mana orangnya Akila? Nah, coba kalian selesai dong. Jangan enggak selesai. Lulu ini termasuk orang pertama juga, Lulu nih. Lulu kelas berapa sekarang Lulu? 8, 9. Kan orang pertama juga berarti. Kalian kan angkatan SMP Putri pertama yang akan lulus tahun ini. Ayo, masih punya waktu, punya kesempatan. Ramadan masih ada, gencarkan waktumu. Coba kau buktikan di Ramadan ini bisa hafal 2-3 juz Quran, bisa hafal. Serius, tapi mandi tadi jarabi, sikat gigi, mandi, berwudu, berdoa, apa segala macam, pernapasan, boleh ngapal. Coba buktikan. Kalian buktikan. Dalam 1 hari dapat 1 lembar. Kalau 1 hari 1 lembar, 10 hari 10 lembar, 1 juz. Maka dalam 1 bulan 3 juz harusnya 30 hari. Bisa. Itu logis, sangat logis.
Kalau 1 bulan 3 juz logis di Ramadan ini. Bulan biasa 1 bulan 1 juz, tapi di Ramadan 1 bulan 3 juz. Lancar, mantap. Ayo buktikan kalau tidak percaya. Semangat semuanya. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat, hangat, mantap. Takbir. Allah. Mudah-mudahan malam hari ini semangat berjuangnya semakin kuat. Jangan kalah dengan malasnya, kalahkan kemalasannya, kalahkan kebodohannya. Kuatkan dalam jiwamu, terus berjuang sampai dijemput oleh Allah. Jangan pernah menyerah. Okelah, memang belum sekarang selesai, tapi menghafal Quran perjuangannya tidak selesai sampai kita sekolah, sampai kita mati. Teruslah menghafalkan Al-Quran. Usahakan lebih cepat lebih baik. Kalaupun tidak, yang penting engkau setiap hari terus menghafal Al-Quran. Usahakan walau hanya 1 ayat, tapi setiap hari. Walau cuma 1 ayat, tapi terus menerus setiap hari 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Insya Allah nanti pada akhirnya akan hafal Quran juga. Kalau sehari 1 ayat, 18 tahun hafal Quran. 1 hari 1 ayat, maka 18 tahun akan selesai hafal Quran. 1 hari 1 ayat aja, 18 tahun. Nah, kalau 1 hari 1 ayat 18 tahun, maka kalau 2 ayat 9 tahun, iya kan? Kalau kalian setengah halaman hafal Quran, itu insya Allah dalam tempo paling 5-6 tahun selesai. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman, tidak sampai 3 tahun. Orang yang mampu sehari 1 halaman itu insya Allah paling lama 3 tahun selesai 30 juz. Sehari sehalaman, istiqomah kalian. Istiqomah, sungguh-sungguh bekerja keras, Allah akan berikan hasil yang terbaik. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa itam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.